Buat saya Pak Harto itu hebat. Saya pernah bilang pada Pak Beni di tengah-tengah wawancara saya dengan beliau beberapa kali, saya bilang Pak Harto hebat ya. Bung Karno itu berkuasa cuma 6 tahun loh. Coba lihat, proklamasi kemerdekaan, kabinet presidensial, Bung Karno eksekutif presiden. Bulan November, berapa bulan itu dari 17 Agustus, keadaan berubah menjadi sistem parlementer. Perdana Menteri Syahrir, Perdana Menteri pertama. Sejak itu Bung Karno adalah lambang. Orang suka kacau itu, menyebut Soekarno berkuasa dari 45. Nggak betul. Soekarno menjadi presiden yang eksekutif itu kembali tahun 59, 5 Juni atas dukungan Angkatan Darat. Jadi Bung Karno itu berkuasa sebenarnya dari 5 Juni sampai officially tahun 68. In reality begitu Gestapo dia sudah tidak memonopoli kekuasaan. So Soeharto, TNI Angkatan Darat itu sudah lebih menentukan dari Soekarno. Kenapa? Soekarno itu tidak punya organized political party. Itu sebabnya dia pakai PKI untuk mengimbangi Angkatan Darat. Oke, dia nggak bisa. PNI, Partai Nasional Indonesia yang sejarahnya dekat dengan Soekarno, itu dikacaukan oleh Bung Karno dengan memecah. Ada Marhainis gadungan, kacau itu partai. Jadi dia akhirnya tergantung kepada PKI dalam menjalankan politik balance of power, keseimbangan antara PKI dengan Angkatan Darat. Dan ketika keseimbangan itu jomplang, saya kira ini bahasa Jawa tapi saya kira Anda mengerti, jomplang, Soekarno nggak bisa lagi menguasai keadaan. Pertanyaannya selalu mahasiswa saya selalu tanya, kenapa kalau 65 mulai jomplang, kok 68 baru tersingkir completely Pak Bung Karno? Karena Soeharto mencoba mencegah jangan terjadi keributan. So Bung Karno masih sangat populer. Itulah awal dari konflik Pak Nas dengan Pak Harto. Pak Nas sebagai orang Sumatera mau menegakkan keadilan dan kebenaran, dan dia yakin betul, dan di buku ini saya gambarkan bahwa dia yakin betul setelah Untung ditangkap ya, bahwa rencana penculikan itu berasal dari Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak merencanakan pembunuhan. Tak seorang pun merencanakan pembunuhan, termasuk Aidit. Rencana mereka adalah mendaulat pimpinan Angkatan Darat sebagaimana Soekarno didaulat oleh pemuda-pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, tidak dibunuh. Tapi terjadi kecelakaan. Bagaimana kecelakaan itu saya gambarkan di buku ini. Jadi Pak Harto itu hebat sekali. Makanya saya ingin katakan kepada para cendekiawan muda, marilah kita melihat Bung Karno dan Pak Harto dalam konteks waktu. Bung Karno was a great man. Hebat dia. Kita bisa mempelopori Indonesia merdeka dan dia didukung oleh rakyat. Didukung oleh pemuda. Tapi ketika dia memasuki bidang mengadministrir negara, dia nggak dipersiapkan untuk itu. Kacau balau kita sejak tahun 59 ya. Sampai terjadi Gestapo. Pak Harto, saya bukan orang komunis. Saya anti komunis. Terutama pada waktu itu melihat terornya PKI, terornya Lekra dan sebagainya. Kami semua mahasiswa, terutama kami di UI pada tahun 66, itu melihat juru selamat kita adalah Pak Harto. Pak Harto, Sarwo Edi, Darsono, segala macam jenderal-jenderal itu. Tapi generasi muda sekarang yang tidak mengerti itu gampang sekali menyamakan antara Soeharto awal Orde Baru dan Soeharto mature Soeharto yang anak-anaknya sudah terlibat bisnis. Menurut saya itu tidak ilmiah. Kita harus membedakan bahwa ini orang punya niat baik dan hasilnya bagus pada awal-awalnya. Mulai keadaan berubah ketika putra-putrinya, kroni-kroninya memanfaatkan fortune yang dihasilkan oleh pemerintahan Orde Baru. Sejak itu menjadi kacau. Begitu.